Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'dah. Pemirsa Nasirat TV, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dan kelak diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, pada kali ini kita bikin video membahas terkait dengan masalah mani, madhi, dan wadi. Karena hal ini kemarin sempat ditanyakan oleh sebagian sahabat-sahabat kita di sini di pondok. Ya, jadi kita bikin konten supaya lebih lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak, gitu ya. Sebenarnya kaitannya dengan mani, madhi, dan wadi itu sudah dibahas banyak di dalam kitab-kitab fikih. Cuma kemarin itu masih ada yang bertanya untuk membedakan antara ketiga hal tersebut itu bagaimana, dan kemudian bila mana bingung menentukan apakah itu mani, madhi, atau wadi itu bagaimana. Dan yang ketiga adalah mengapa seseorang baru mengeluarkan mani yang notabene-nya adalah suci kok wajib mandi. Toh padahal seseorang ketika baru mengeluarkan barang najis atau pipis hanya disuruh berwudu. Oke, insya Allah nanti kita temukan jawabannya. Seperti biasanya, supaya Anda lebih mantap, akan kita bacakan sumbernya langsung di kitab Turos. Di sini ada kitab Ibanatul Ahkam, biasa yang kita baca sebagai bacaan harian. Juga saya sudah menukil kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Di sana juga dibahas banyak katanya dengan masalah mani, madhi, dan wadi. Oke, sebelum kita tahu perbedaannya, alangkah baiknya kita tahu definisi masing-masing. Kita mulai daripada definisi mani dulu. Al-mani, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Taqriratus Sadidah. Al-mani ma'un abiyadu. Kita bacakan makna gandulnya dulu ya. Makna pesantren ini sebagai khas pesantren sehingga harus dibaca. Al-mani utawi kang aran mani iku maun banyu abiyadu kang putih. Ya tadaffaku kang muncrat hala khurujihi. Ya tadaffaku kang muncrat apa ma hala khuruji ing dalem tingkah metune ma. Wa yakhrujulan metu apa ma bisyahwatin uli metu kuwi kelawan syahwat. Wa yaqibulan ngiringi khurujahu ing metune ma apa futurun lemes. Jadi yang dimaksud dengan mani adalah air yang putih ya, yang mana keluarnya itu muncrat ya. Artinya bertahap, enggak sekaligus langsung keluar habis, dan ketika keluar disertai dengan syahwat, dan setelah mengeluarkan itu akan ada atau timbul rasa lemes ya, seolah itu ada stamina yang habis terkuras gitu ya. Itu mani. Untuk kemudian madhi. Sekarang madhi itu apa? Madhi di sini didefinisikan sebagai madhi ma'un abiyatu wal madhi utawi madhi iku ma'un banyu abiyadu kang putih lazijun kang lengket yakhruju kang metu apa ma ngindal mula'abah ing dalem arikalane bercumbu au tadhkuru atau ngeling-eling sapa wong al jima ing jima au iradatuhu atau ngarepaken jima. Jadi yang dinamakan madhi adalah air yang teksturnya adalah putih serta lengket,
yang keluar tatkala seseorang itu sedang pendahuluan ketika hendak hubungan suami istri atau saat bercumbu gitu ya. Atau yang mengeluarkan madhi bukan cuma orang yang mau hubungan intim, tapi orang yang membayangkan, mengingat-ingat ingin ingin melakukan jima ya. Nah itulah madhi. Keluarnya tidak kerasa, tahu-tahu basah. Itu kalau madhi ya. Untuk wadi ya, sekarang wadi yang ketiga. Al wadi ma'un iku banyu abiyadu kang putih, sahinun kang banger, kadirun kang budrak. Yakhruju kang metu apa ma ba'dal bauli ing dalem sause nguyuh. Aw inda hamli syai'in atau ing dalem ari kalane nggawa suci-suci sakilin kang abot. Ya. Jadi yang dinamakan wadi adalah air yang putih, yang berbau ya. Berbau, bukan harum tapi berbau dan keruh ya. Yang mana biasanya ini keluar setelah seseorang itu baru mengeluarkan air pipis. Nah, dari tiga hal ini antara mani, madhi, dan wadi ada ciri khusus untuk membedakan mani. Nah, ciri khususnya itu apa aja? 1. At-taladzud bihurujihi. Saat seorang mengeluarkan mani, dia akan merasakan kenikmatan. Ya. Yang kemudian nomor 2, at-tadafuk atau dafkotan ba'da dafkotin. Ketika air mani keluar, itu berbeda dengan air-air yang lain. Kalau air mani itu muncrat ya bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya sama ya. Serot gitu mungkin gitu ya. Untuk yang ketiga, cirinya itu karo ihadil seperti bau daripada adonan roti atau seperti baunya manggar kurma gitu ya. Itu biasanya tatkala itu posisinya basah, mani basah. Tapi ketika mani kering nanti baunya seperti seperti putih telur gitu ya. Itulah definisi masing-masing dan perbedaannya. Untuk kemudian bagaimana bila seseorang itu bingung menentukan apakah ini mani, apakah ini madhi, apakah ini wadi ya. Kok bingung, mungkin bangun tidur tahu-tahu basah, ini madhi atau mani ya, perasaan ini kayak mani tapi dalam satu sisi kayak madhi atau dalam satu sisi kayak wadi gitu ya. Nah, ulama menjelaskan ketika terjadi seperti itu famukhayyarun, maka disuruh memilih, mau menganggap itu mani silahkan dengan konsekuensi harus mandi. Yang kedua, mau menganggap madhi atau wadi silahkan, konsekuensinya itu dibasuh dan berwudu gitu ya ketika untuk melakukan ibadah atau sholat. Nah, biasanya ketika teman-teman di pondok itu bertanya kepada saya, aku bingung ini mani atau madhi gitu ya. Ya saya jawab gini aja, ya lihatlah sarungmu itu yang suci, tinggal itu aja atau masih ada yang lain. Ketika tinggal itu aja, anggap aja itu mani gitu ya, sehingga sarung Anda tidak wajib dicuci dan Anda konsekuensinya mandi. Lantas kemudian ketika sampean iku sarunge isih akeh sing suci ya silakan anggap saja itu madhi, sehingga sarung tersebut dicuci ya. Kalian itu baru ngeluarin madhi, juga harus dibasuh kemudian berwudu, tidak perlu mandi. Itu cara menentukan ketika Anda bingung apakah itu mani, apakah itu madhi maupun wadi gitu ya. Oke. Untuk kemudian kemarin masih ada yang bertanya, kenapa sih ketika keluar mani toh padahal itu suatu hal yang suci, kenapa wajib mandi?
Toh padahal ketika baru mengeluarin barang najis seperti pipis itu cuma disuruh wudhu. Saya kira berdasarkan dari ciri-ciri air mani atau sperma tadi udah kelihatan jawabannya, ya. Seorang ketika mengeluarkan mani tidak akan sesering dia mengeluarkan air seni atau air pipis. Dimana ketika seorang sehari bisa pipis 5-7 kali, ya kan? Tidak seperti seorang mengeluarkan mani. Masa sehari mau mengeluarkan mani sampai 5-7 kali? Kan nggak mungkin, paling seminggu sekali, paling sebulan sekali. Apalagi Anda, bagi yang belum nikah itu malah bahkan sama sekali tidak pernah mengeluarkan mani, gitu kan? Loh, itu kok katanya ada orang ngeluarin mani sehari 5 kali. Ya mungkin aja, ya itu bebas, ya kan? Mungkin itu bagi pengantin anyar ya, 5 waktu sehingga 5 kali, gitu ya. Jadi yang pertama karena berdasarkan intensitas seseorang mengeluarkan mani dengan mengeluarkan air pipis itu berbeda. Kalau mani jarang, kalau air pipis itu sering banget. Lantas bagaimana ketika syariat mewajibkan seorang yang baru keluar najis yaitu berupa pipis disuruh mandi? Ya kan repot, ya kan? Anda akan jadi masuk angin, juga Anda boros air, 1 kulah dihabisin 1 hari, gitu kan? Nah, kalau mandi kan jarang, paling seminggu sekali ya nggak apa-apa lah, seminggu sekali mandi gitu. Nah, dari sini kelihatan kebijakan syariat. Alasan yang kedua, ya, ketika baru ngeluarin mani itu kan ada futur, ya, akan merasa lemas. Berarti ketika merasa lemas itu ada stamina yang hilang, ya, ada tenaga yang hilang. Untuk mengembalikan tenaga tersebut, maka Anda disuruh mandi sehingga stamina kembali pulih dan kuat lagi, gitu ya. Ya, mungkin penjelasan singkat ini bisa lebih menjadikan Anda mendapatkan pencerahan. Ada kelirunya, mohon maaf, silahkan dikoreksi. Ada pertanyaan berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.